dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan satu pujian, Ku ada sebab anugerah. Engkau sangat mengasihi dan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Karena itu pagi ini Tuhan, kami rindu memuji Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian, anak Allah Yesus namanya.
masa gelap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Jamahlah kehidupan kami supaya kami boleh menjadi baru sebagaimana Tuhan punya mau. Berkati kami, urapi hamba-Mu, berkaryalah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami akan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau pagi ini kita udah masuk di bulan Yuli, di minggu pertama kita boleh makan dan minum perjamuan kudus harusnya, tapi karena pandemi kita masih menunda. Tapi Tuhan tahu keberadaan kita. Sebab itulah mari kita buka bersama Ibrani 13. Ibrani pasal 13, saya akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat 6 mulai. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, Tuhan berjanji Dia tidak berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu kita bisa dapat berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut terhadap apapun yang dilakukan manusia terhadap aku. Kalau kita baca dari ayat 1, di situ ada banyak nasihat. Banyak ada pola hidup, gaya hidup orang Kristen yang harus kita lakukan supaya benar-benar kita rasakan Tuhan itu penolong yang sejati. Ya. Dikatakan tanpa kita melakukan sesuatu, tidak mungkin kita akan memungut hasil. Ya. Seorang petani, dia tanam padi, baru dia dapatkan beras untuk penghidupannya. Tuhan ajar kita belajar kepada petani sabar. Kita lakukan apa yang Tuhan mau, seperti yang terdapat di dalam ayat-ayat sebelumnya, sampai kita rasa Tuhan penolong kita. Kita tidak perlu takut terhadap apapun yang kita lakukan. Mungkin rugi secara daging, rugi secara materi, tapi di balik itu semua pertolongan itu datang daripada Tuhan. Alkitab katakan harta tidak bisa menyelamatkan. Betapa banyak orang kaya ingin membeli nafas dengan segala upaya kesehatannya. Tapi kalau Allah bilang pulang, pulang. Oleh sebab itulah mari kita sebagai anak Tuhan belajar. Salah satu hal yang patut kita pelajari ayat 7. Ingat akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi bukan gaya hidup saja yang harus kita lakukan sebagaimana seharusnya.
Tapi Tuhan katakan di dalam ayat 7, ingat akan pemimpin-pemimpinmu yang mengajarkan engkau firman Allah. Apakah saudara dan saya ingat pemimpin kita? Pemimpin kita Yesus Kristus, firman yang hidup itu, yang memakai hamba-hambanya menyampaikan firman Allah kepada kita. Apakah kita ingat? Apakah kita ingat akan hidup mereka? Tuhan katakan perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ada dua hal yang perlu Bapak Ibu pelajari. Perhatikan hidup mereka akhir sampai akhir. Jadi kalau kita tidak perhatikan hal ini, kita tidak ingat, satu kali Tuhan akan tuntut kita dalam satu pertanggungan jawab. Dan dikatakan di sana, contohilah iman mereka. Ada banyak hamba Tuhan yang harus hidup banting tulang. Banyak di media sosial, barang hamba-hamba Tuhan bekerja banting tulang. Ya, ada yang bilang suruh siapa jadi pendeta. Bukan hal itu, saudaraku. Karena kondisi, situasi jemaat yang belum mampu, belum memahami, belum mengerti, atau belum mau mengerti melakukan firman Allah. Tuhan katakan, ingat akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Kalau mereka bertahan sampai akhir, kemuliaan Allah itu akan nyata. Dan dikatakan di dalam ayat ini, contohlah iman mereka. Walaupun iman mereka mungkin cuma sebesar biji sesawi, tapi kita sudah melihat banyak contoh ya, dalam firman Allah bahwa iman mereka Tuhan perhitungkan. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, di situ ditulis demikian, aku adalah aku. Itu namanya. Dalam terjemahan baru. Terjemahan lama lebih jelas. Waktu Allah memanggil Musa untuk melepaskan orang Israel, dia katakan, kalau mereka suruh aku bertanya kepadaku, siapa nama Allah yang menyuruh kamu? Katakan semua mereka, aku ada yang aku ada. Tuhan ada sampai sekarang yang dia ada. Haleluya. Dia suruh hamba-hamba Tuhan sampaikan firman. Sebagaimana Musa dia suruh sampaikan firman kepada Firaun. Suruh umat Israel menyembah bakti kepada Allah. Tetapi tidak peduli. Hanya membinasa mereka setelah 10 tulah. Mereka tetap tidak mau. Ada kematian anak sulung, tetap mereka keraskan hati. Mereka kejar sampai ke Laut Teberau. Baru dia melihat umat Allah menang karena tongkat salib Kristus yang menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Musa dia pegang ini, aku ada yang aku ada. Kalau kita lihat kitab Bilangan juga tertulis, di padang gurun tidak ada mata air. Saya berkesempatan, Tuhan berikan izin saya pergi ke Afrika saat anak saya bertugas di sana. Saya lihat, oh ini ya padang gurun. Kering, begitu panas. Tetapi Alkitab katakan justru di padang gurun itu ada sungai yang mengalir. Ada batu yang bisa keluarkan jadi mata air buat seluruh umat Israel minum. Dia ada, Tuhan ada yang dia ada. Aku adalah aku. Tidak ada lain, saudaraku, yang dapat menolong. Ada banyak orang tanya kepada saya, kenapa kamu tidak taruh barcode?
atau persembahan nomor rekening di YouTube. Saya katakan Tuhan sudah buktikan semenjak ditutup sampai sekarang. Tuhan buktikan kirim banyak anak-anak Tuhan datang untuk bawa persembahan mereka. Tidak perlu kita melakukan hal itu. Karena Allah yang memanggil kita, Allah yang setia. Dia memanggil, dia tepati janjinya. Dia kata sampai kapan nanti? Saya katakan emangnya Tuhan peliharakan tidak tanpa fasilitas. Allah ciptakan langit bumi baru. Ya, saya tidak menyombongkan diri, dijauhkan Tuhan kira, tapi Tuhan tahu bentuk penyerahan kita. Dia sediakan saya di Kamal bersama adik saya sekeluarga dan jemaat yang ada. Puji Tuhan, sampai sekarang saya masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa memenuhi segala keperluan. Karena Mazmur 23 berkata, akulah gembala yang baik. Tiap-tiap hari Dia berikan kita makan di depan hidangan kita. Tiap hari kebajikan kemurahannya mengiringi kita sampai kita masuk di dalam rumah Tuhan. Mungkin kita ada dalam satu kondisi seperti Matius 15, di mana wanita Kanani itu berdoa, tidak ada jawaban. Ya, ada penghalang, murid-murid suruh dia diam, tapi makin dekat berteriak, dan dia dapat jawabannya tidak mengenakkan. Tetapi sebagai seorang ibu, dia mengerti apa yang harus dilakukan kepada anaknya. Dia jawab kepada Yesus, benar ya Tuhan, anak tidak boleh makan, anjing tidak boleh makan roti anak, tetapi anjing boleh makan remah-remah dari meja anak itu. Maka Tuhan katakan, besarlah imanmu. Itulah. Itu yang harus kita lakukan dengan mengingat pemimpin-pemimpin kita. Contoh iman mereka. Ingat akan mereka. Gaya hidup kita bagaimana? Apakah kita hidup egois? Apakah kita hidup seturut dengan firman Allah? Apakah kita menikmati sendiri berkat Allah? Itu bagaimana? Satu kali Tuhan tuntut pertanggungan jawab. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, datang seperti wanita ini. Sampai meremar, bukan saja remar-remar roti yang Tuhan beri. Roti itu sendiri dia berikan. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Tubuhnya yang binasa buat saudara dan saya. Sebab itu ayat Ibrani 13 ayat 8 katakan, dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Semua yang ada di dunia bisa berubah, tapi apa yang firman Allah tuliskan tetap tidak berubah sampai selama-lamanya. Sebab itulah mari kita sebagai anak Tuhan belajar memahami di tengah-tengah pandemi ini, kemana kita mau lari, siapa yang bisa tolong. Ya. Udah banyak anak Tuhan yang kena, termasuk di Kamal. Ya. Siapa yang bisa tolong? Jangan kira sebagaimana Esther, jangan kira kamu ada di dalam istana kamu luput. Tidak. Tapi mari kita masuk ke hadirat Allah, berdoa, berseru seperti wanita Kanaan ini. Supaya bukan cuma saja kita selamat, orang lain pun juga selamat. Karena dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dia ada di atas gunung, dia juga di lembah. Sebab itu mari kita mau nyanyikan kor itu.
penyembahan. Ini saatnya ingat tinggal ujian. Allah di atas gunung, Dialah yang di lembah, Dia menolong saja di bawah. Dia Tuhan waktu sudah, Tuhan di waktu susah. Allah ku siap, Ya Allah iman. Allah di atas gunung, Dialah yang di lembah, Dia menolong semua di bawah. Dia Tuhan waktu suka, Tuhan di waktu susah. Allah yang kusiap, Ya Allah iman. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Allah di atas gunung bahkan di lembah. Engkau Allah waktu siang bahkan malam hari, yang ada di dalam segala aspek hidup kami. Engkau yang sudah datang berjanji kepada kami, Engkau tidak akan pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Biar kami imani firman Tuhan ini bahwa Engkau tetap pelihara kami dalam situasi apapun. Terima kasih, materai karena firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Biar firman ini jadi kekuatan buat kami semua berjalan, melangkah dalam keadaan situasi pandemi ini. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh syukur. Nah, berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Putra dan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Rahmat